Aku Nadia Aulia. Biasanya teman-teman memanggilku Nenek atau Nenen. Ya, begitulah. Aku adalah mahasiswi program studi Pendidikan Seni Rupa angkatan 2024. Ternyata aku udah setua itu sih. Dan sekarang aku udah tiba di semester 4. Itu bukanlah perjalanan yang mudah. Alasanku memilih program studi ini sederhana saja sih, karena aku menghindari matematika. Tapi setelah aku memasuki semester 4, ya dia hadir lagi dan menjelma menjadi statistika. Kocak. Dan orang-orang bilang aku berbakat. Aku pikir itu cukup. Kira aku akan menjadi seseorang yang berbeda. Tapi setelah aku berada di sini, aku sadar ternyata tidak sesederhana itu. Setiap hari, rutinitas terasa membosankan. Aku bangun, terkadang dengan perasaan ragu. Aku pernah merasa yakin, sampai akhirnya aku sadar bahwa aku bukanlah satu-satunya. Di sini, semua orang bisa. Semua orang punya jam terbang. Semua orang pernah mulai lebih dulu dariku. Dan untuk kesekian kalinya, aku merasa biasa saja. Namun, dari situlah aku belajar sesuatu. Bahwa bakat bukanlah segalanya. Ia bukanlah garis finish, tetapi titik mulai. Di sini, aku bertemu dengan mereka. Yang garisnya lebih berani, yang idenya lebih liar, yang karyanya bersuara lantang. Di antara mereka, aku belajar melihat diriku sendiri. Ternyata aku juga salah satu dari mereka yang baru belajar berjalan. Tapi justru disitulah aku tumbuh. Aku belajar tentang proses, tentang gagal, dan juga tentang bangkit. Setiap hari aku belajar sesuatu. Udah ngayalnya. Hari ini aku harus selesai sketsa desain logam. Yuk, aku kasih tahu gimana cara bikinnya. Langkah pertama, tentu saja mengumpulkan niat. Tapi sambil tentuin juga ya tujuan desainnya. Aku mau bikin apa ya? Kayaknya bikin frame bagus sih. Kecil aja deh, karena logamnya nanti berukuran 25x25 cm. Langkah kedua, cari referensi sebanyak-banyaknya. Perhatikan bentuk, struktur, detail, dan ornamen yang dapat diterapkan ke dalam desain. Namun, perlu diingat juga ya, kalau kalian ambil bagian-bagian spesifik dari banyak karya, itu referensi. Kalau mengambil satu garis besar dari suatu karya, itu inspirasi. Kalau mengambil secara keseluruhan dari suatu karya, plagiasi. Langkah ketiga, pilih referensi yang sesuai dengan teknik yang digunakan. By the way, aku pakai teknik Etsa, sehingga tidak bertumpu pada estetika saja. Langkah keempat, tentukan tema, karena tema akan memengaruhi garis dan komposisi. Langkah kelima, buat beberapa sketsa kecil lebih dulu untuk menentukan bentuk dan komposisi terbaik. Oh iya, karena aku pakai teknik Etsa yang nantinya akan dipotong menggunakan alat pemotong, aku pilih bentuk solid agar memudahkan proses pemotongan. Langkah keenam, buat sketsa utama dengan garis tipis. Gunakan bentuk dasar lebih dulu sebagai garis batu. Langkah ketujuh, mulai tambahkan detail secara bertahap. Jangan sekaligus ya. Langkah yang terakhir, bagian yang menonjol harus ditebali. Ini berfungsi untuk membantu saat proses realisasi ke logam.
seperti inilah hasilnya. Rasanya, tiap kali karya yang berhasil kuselesaikan membuatku sedikit lebih baik dari kemarin. Aku memang bukanlah seseorang yang menonjol, tapi aku hadir, belajar, dan berproses. Karena pada akhirnya kita semua sama-sama tumbuh, dan sama-sama mencari versi terbaik dari diri kita. Every day is an art journey.